Laptop ini tipis banget. Layarnya bisa ditekuk. Gokil. So guys, welcome back to Up To Date Aiden Channel. Nama gue Greg dan kali ini gue mau nge-review laptop terbaru, yaitu Asus ZenBook Flip S UX371. Laptop ini merupakan laptop convertible yang punya form factor sangat tipis, ringan, tapi punya performa yang sangat gahar. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Laptop ini punya ukuran layar 13,3 inch dengan desain mengadopsi nano edge bezel seperti ciri khas Asus. Jadi secara look sudah kelihatan kekinian karena bezelnya udah tipis. Dan gue akan bahas secara experience. Pertama kali gue ngeliat layarnya cuma satu kata yang terlintas, yaitu gila. Gila. Ini beneran bagus. Resolusi 4K UHD-nya tajam sampai-sampai kalau gue deketin secara deket ke layarnya, pixelnya itu nyaris gak kelihatan. Setajam itu. Dan untuk panel layar menggunakan OLED yang beneran nambah warna vivid, vibrant, true to life ketika dipakai nonton. Dan buat kalian para pekerja seni yang mengandalkan color akurasi, nggak usah khawatir karena panel OLED-nya itu tidak akan bikin rancu. Ya udah dapet sRGB 133%, DCI-P3 100%, dan Pantone validated. Jadi warna yang dihasilkan layarnya udah sangat akurat dan bisa dipercaya. Oh iya, karena ini laptop convertible, otomatis layarnya bisa ditekuk sampai 360 derajat. Dan nggak sampai di situ juga, support touchscreen plus stylus pen yang di-include di dalam box pembelian. Jadi buat kalian yang suka sentuh sana sini, terus mau gambar pakai stylus pen yang di-include, bisa banget. Apalagi pressure levelnya itu support sampai 4096. Cocok buat kalian yang suka gambar-gambar. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, ini kan laptop convertible, apakah layarnya bakalan ngoplek-ngoplek? Jawabannya enggak. Hinge-nya ini beneran kuat kok, beneran. Nggak gampang ngoplek-ngoplek. Bahan material laptop ini terbuat dari fully metal yang sangat solid. Dan untuk desain gue suka karena Asus membawa ciri khas mereka yang simple, minimalis. Apalagi ada aksen gold di sekeliling body plus logo Asus di belakang layar. Itu makin kelihatan kece, premium, elegan, dan makin kelihatan mahal juga. Oh iya, by the way, walaupun bahan material laptop ini terbuat dari fully metal, tapi beratnya bisa gue bilang relatif ringan, yaitu seringan 1,20 kg aja. Ini asli ringan banget, mesti kalian pegang secara langsung. Dan gak hanya ringan, tapi secara ketebalannya dalam keadaan ketutup layarnya aja, itu tebalnya kayak cuman 11,9 mm yang sangat tipis. Jadi laptop ini ringan plus tipis. Keren sih, udah kayak HP-HP zaman sekarang. Jadi buat kalian yang suka kerja mobile atau kerja di luar nanti setelah pandemi, yang gak bakalan bikin pundak cepat pegel lah. Nah ini dia bagian penting dalam sebuah laptop, yaitu di performa. Laptop ini merupakan Intel Evo platform dengan prosesor menggunakan Intel i7 1165G7 dengan 4 core plus 8 threads, Intel Iris X graphic, RAM 16GB LPDDR4X, storage menggunakan 1TB SSD NVMe PCIe 3.0, Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.0, dan OS-nya menggunakan Windows 10 Home. Jujur, ini adalah Intel Evo platform pertama yang gue coba, dan gue surprise dengan performa yang diberikan. Ini nggak main-main cuy, ngebut banget. Dipakai main GTA 5 dengan settingan 1080p di medium. Rata-ratanya itu dapat di angka 27, tapi kalau misalkan drop ada di angka 25 dan maksimalnya ada di angka 35, menurut gue ini masih sangat playable. Apalagi untuk suhunya bisa gue bilang ini cukup adem. Fan-nya nggak gitu berisik dan nggak ganggu orang-orang di sekeliling ketika kalian main di luar. Dan kalau dipakai editing juga bisa. Gua ngerender video di Adobe Premiere durasi 2 menit 2 detik di resolusi 1080p cuman makan waktu 2 menit 15 detik. Apalagi lagi-lagi ini fan-nya beneran adem, nggak berisik sama sekali. Gua harus impresi. Intel Evo platform ini merupakan performa terbaik di kelasnya. Dengan form factor laptop 13 inch, gue surprise sih. Laptop ini punya kapasitas baterai yang bisa dipakai nyaris all day.
Dipakai ngetik-ngetik sambil browsing, itu gue bisa ngedapet baterai kayak 8 jam bertahannya. Dan kalau dipakai ngetik-ngetik, dengerin musik, nonton YouTube, dan sesekali Netflix, itu bisa bertahan 5 jam dalam sekali ngecharge. Jadi gue surprise, kapasitas baterainya itu awet untuk dipakai seharian. Jadi kalau kalian pergi keluar dan lupa bawa charger, ya nggak masalah. Tapi kalau dipakai main game, ya beda lagi skenarionya. Layout keyboard laptop ini ya standar lah ya, nggak ada numpadnya. Tapi untuk desain membawa edge-to-edge keyboard atau ini ujung ke ujung, sehingga tombol-tombolnya itu cukup besar. Dipakai ngetik enak, key travel nggak kejauhan, tombol-tombolnya empuk, tactile, gak berisik, pokoknya cepet beradaptasi. Apalagi untuk backlight juga tersedia dengan 3 kali tingkat kecerahan yang menurut gua udah lebih dari cukup. Oh ya, untuk touchpadnya, menurut gua ini lebar. Apalagi untuk laptop 13 inch, ini bisa gue bilang lebar banget bahkan. Dan untuk feels dari touchpadnya, bisa gue bilang ini adalah touchpad terbaik yang pernah gue coba di sepanjang laptop Asus. Karena beneran licin, gak keset, terus clicky banget. Apalagi tersedia number pad 2.0. Jadi kalau misalkan kalian mau ngitung-ngitung, ya number padnya itu ada dalam touchpad. Keren kan? Untuk sistem keamanan unlock security dari laptop ini mengandalkan 3D face recognition yang terintegrasi dengan fitur Windows Hello. Bisa gue bilang face recognition di laptop ini aman, cepat, reliable, plus convenient. Ya, gimana enggak? Karena di lensa kameranya terdapat 3D sensor plus infrared. Jadi kalian nggak bisa sembarang unlock menggunakan foto orang yang sama atau 2D object. Harus 3D atau orang asli yang udah didaftarin, baru bisa masuk. Gimana nggak aman? Walaupun ini laptop kecil, tapi gue surprise sih, I/O portnya itu masih nyaris komplit. Di samping kiri terdapat satu HDMI port, 2 USB Type-C yang support Thunderbolt 4.0, ada lagi LED indicator. Sedangkan di bagian kanan terdapat satu USB Type-A 3.2 Generation 1 dan ada tombol power. Memang tidak ada slot microSD ataupun SD card slot, tapi menurut gue port rata-ratanya itu udah ada. Jadi ya bisa gue bilang nyaris komplit. Oke guys, jadi kalian udah lihat kelebihan-kelebihan yang ada di Asus ZenBook Flip S UX371. To be honest, laptop ini tuh nyaris banget perfect. Selama berminggu-minggu pakai laptop ini tuh kayak enjoy aja pakainya. Tapi karena setiap laptop tidak ada yang sempurna, langsung aja kita bahas kekurangannya. Walaupun gak major, tapi ada. Kualitas front kamera di laptop ini menurut gua udah bagus karena masih cukup detail, tajam, gak burik, dan gak gelap. Hanya aja dalam soal FPS atau frame rate yang ditangkap ketika kita capture record video ataupun Google Meet atau Zoom, itu masih kayak patah-patah. Padahal kalau gua ngecek ke settingan, ini 30 FPS, tapi kayak gak berasa 30 FPS. Gue berharap semoga ini hanya software issue sehingga bisa diupdate lewat software update mendatang. Tapi dalam segi kualitas mic menurut gue juga udah bagus karena tersedia fitur AI Noise Active Cancellation. Jadi ketika kalian mau meeting di tempat yang rame, harusnya nggak jadi masalah. Hanya aja semoga FPS atau frame rate-nya lebih lancar lagi, lebih baik. Speaker di laptop ini menurut gue udah bagus. Tapi kenapa dimasukin kekurangan bang? Ya overall kualitas suaranya itu balance. Bassnya masih dapet, treble-nya berasa, vokalnya dapet, dan clarity-nya juga berasa. Hanya aja dalam tingkat kualitas suaranya itu menurut gue masih kurang kenceng. Yah, masih kecil aja. Gue berharap semoga di next generation laptop ini speakernya itu bisa ditambahin sehingga ketika dipakai nonton atau denger musik bisa makin immersive. Ya, nggak major tapi hanya harapan aja. So guys, itu dia video review Asus ZenBook Flip S UX371 versi up-to-date IDN. Jadi dengan harga Rp24.999.000, laptop ini cocok buat siapa? Jawabannya cocok buat kalian para pekerja profesional yang mencari laptop form factor kecil,
Performa gahar, support touchscreen, dan layarnya bisa ditekuk sampai 360 derajat, ya cocok. Oh ya, by the way, gue ada info penting. Asus lagi ngadain Incredible Reward Program, dimana kalau kalian sudah membeli laptop ini di e-commerce manapun, kalian bisa dapetin voucher 100.000 secara gratis dengan cara tulis aja review dari laptop ini di e-commerce yang kalian beli. That's it. Untuk info lebih lanjut, bisa mampir link di bio atau link di deskripsi. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga, supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.